Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lause Herlina. Selamat pagi Lause Mei. Apa kabar nih buat adik-adik yang di rumah? Juga Lause Herlina, apa kabar? Luar biasa, Seh. Ya, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kasih Tuhan setiap hari boleh kita rasakan, tidak pernah berubah. Oleh karena itu, Lause mengajak setiap kita untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita nyanyikan pujian Pagi Hari yang Indah. Sambil kita peragakan ya Lause. Oh iya. Pagi hari yang indah, burung-burung berkicau, air dingin menyegarkan, terima kasih Tuhan. Matahari bersinar, menghangatkan tubuhku, embun pagi menyejukkan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan setiap hari tidak pernah berubah. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Hilangkanlah sedih dan duka, mari bertepuk tangan. Nikmatilah kasih Tuhan di dalam hidup ini. Kita ulangi pujian ini ya. Pagi hari yang indah. Pagi hari yang indah, burung-burung berkicau, air dingin menyegarkan, terima kasih Tuhan. Matahari bersinar, menghangatkan tubuhku, embun pagi menyejukkan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan setiap hari tidak pernah berubah. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Hilangkanlah sedih dan duka, mari bertepuk tangan. Nikmatilah kasih Tuhan di dalam hidup ini. Adik-adik, Lause ajak setiap kita berdoa ya. Kita mulai dengan Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi ini kami masih diberikan istirahat yang cukup. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Kami tahu semua itu karena kasih Tuhan kepada setiap kami. Dan kami dibangunkan di pagi ini. Kami boleh bersuka cita ketika kami boleh mendengarkan burung-burung bernyanyi. Kami boleh mendengarkan air mengalir. Kami boleh mendengarkan kasih Tuhan yang sungguh nyata. Dan menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap hidup kami ya Bapa. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Untuk kami boleh bersama-sama menikmati ibadah di dalam minggu pada pagi ini. Kami percaya Tuhan juga yang boleh memberikan hati yang boleh bersuka cita ketika kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Hati yang bersuka cita ketika kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Kami percaya semua itu bukan karena kekuatan kami, hebat kami, tetapi karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh menikmati di dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau pada pagi ini kita sudah memasuki minggu yang kedua di tahun 2022 ya Lause. Ya betul Lause. Kita boleh bersuka cita kalau pagi ini udaranya sejuk,
burung-burung berkicau, hati kita pastinya penuh dengan sukacita. Betul, sukacita penuh nyanyian. Yuk kita semua sama-sama nyanyikan pujian, hatiku penuh nyanyian dengan gerakan ya Lause. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama memberikan persembahan ya. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan persembahan dengan 3 cara ya. Cara yang pertama, kita akan memberikan persembahan lewat amplop yang dihantarkan ke gereja pada jam kerja atau jam kantor, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Adik-adik dapat mengantarkan persembahan ini ke gereja. Yang kedua, adik-adik dapat mentransfer lewat rekening BCA ya, yang ada di sini. Kemudian 3 lewat scan QRIS ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, menghantarkan amplop ini ke gereja pada jam kerja. Kedua, mentransfer lewat rekening. Ketiga, lewat scan QRIS ya. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita mau berdoa. Nah, adik-adik duduk ya, duduk, kita memberikan persembahan dengan sikap yang hormat. Lause akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh membawa persembahan ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berkati papa mama kami yang telah bekerja mencukupi kebutuhan kami. Berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, kami bisa memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause kami. Tuhan berkati Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh boleh bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Lause ajak setiap kita bangkit berdiri lagi ya Lause ya. Betul. Kita nyanyikan pujian ku daki-daki ke gunung yang tinggi, ku turun-turun ke lembah dalam. Kita melintasi padang rumput hijau terbentang. Karena kita tahu Yesus selalu beserta dengan kita ya Lause. Ya, betul. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar
terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat pagi anak-anak. Kembali hari Minggu ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau membaca, merenungkannya, dan kemudian kita bisa melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena pagi ini Tuhan kami memiliki kesempatan beribadah padamu, walau secara online. Tuhan, tolong kiranya ya Tuhan, supaya setiap firman yang kami baca boleh tersimpan di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, berbuah ya Tuhan, dan akan menjadi satu langkah bagi kami, menjadi satu dasar bagi kehidupan kami, menapaki hari-hari kemudian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Setiap tahun, pada bulan November, tepatnya setiap tanggal 25, bangsa Indonesia selalu merayakan dan memperingati Hari Guru. Guru sering disebut juga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mengapa demikian? Karena dedikasi para guru itu sungguh sangat luar biasa. Dedikasi mereka itu meliputi menyangkut pengorbanan tenaga, pikiran, waktu untuk suatu usaha atau tujuan yang mulia, yaitu untuk mengajar dan mendidik para muridnya. Agar dengan demikian murid-murid itu bisa menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter yang baik. Karena itu, sungguh kita sangat perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa memiliki kecerdasan, maksudnya bisa memiliki ilmu yang dijelaskan, yang disampaikan, yang ditransfer oleh guru kepada kita. Peran guru itu sangat besar dalam kehidupan kita. Juga peran orang tua, karena guru yang pertama dalam kehidupan kita adalah orang tua kita. Sekarang kita mau melihat bahwa dalam Alkitab ada juga seorang tokoh guru, namanya Bapak Gamaliel. Bapak Gamaliel ini dalam bahasa Yahudi sering disebut rabi. Tapi karena Gamaliel ini sangat pandai, piawai, pakar dalam hal hukum-hukum dalam bangsa Yahudi, seringkali banyak orang menamakannya Rabban. Tetapi setelah Saulus bertobat, kita bisa baca di dalam Filipi 1:20 dan 21. Saya akan bacakan, kalian membaca di Alkitab kalian masing-masing di rumah. Mari kita baca bersama. Filipi 1 ayat 20 dan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus menyatakan bahwa mati ataupun hidupnya Paulus setelah dia bertobat, setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia merasakan bahwa Tuhan Yesus itu
adalah yang menjadi teladan panutan hidupnya. Mengapa demikian? Karena Paulus menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 13. Lause akan bacakan ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu tertulis di Yohanes 13 ayat 13. Sebutan Yesus mungkin kurang familiar ya, kurang sering kita dengar. Karena yang sering kita dengar adalah Tuhan Yesus itu juru selamat, Tuhan Yesus itu penebus dosa, Tuhan Yesus itu menjadi yang menyelamatkan kita dari penghukuman dosa, yang menebus semua dosa kita, sehingga merupakan jalan, kebenaran, dan hidup ya. Nah, di hadapan murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan begitu, bahwa aku ini guru, aku ini juga Tuhan. Dan apa yang dikatakan murid itu tepat, karena dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah guru dan Tuhan. Kita sudah tahu bahwa definisi guru adalah pendidik dan pengajar sekaligus teladan bagi para muridnya. Mengapa Tuhan Yesus kita sebagai sebut guru, bahkan sebagai guru agung? Karena dia mengajar orang-orang ya, dimanapun dia berada, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Dia bisa mengajar di tepi laut, dia bisa mengajar di atas bukit, di atas perahu, dan di dekat sumur. Ya, dia bisa memberitakan kebenaran. Juga saat dia ada di rumah ibadah atau saat dalam perjalanan. Ajaran Tuhan Yesus bersifat alkitabiah karena semua yang dia ajarkan itu berasal dari kitab suci. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Apa jawab Yesus kepada iblis? Dia berkata, ada tertulis. Jadi ada tertulis adalah firman. Ada tertulis itu adalah firman yang tertulis saat ini di dalam Alkitab. Nah, dari mana ya Tuhan Yesus bisa memperoleh hikmat yang sedemikian rupa itu? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 10, kata Tuhan Yesus demikian, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Karena itu Tuhan Yesus menjadi orang yang paling berhikmat di bumi ini. Selain mengajar, membimbing, juga Yesus memberi teladan ya kepada murid-muridnya, mendidik sedemikian rupa dan berkata kepada murid-muridnya seperti demikian. Aku sudah mengajarkan dan aku juga sudah mempraktekkan. Karena itu, di dalam Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata kepada muridnya seperti ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di situ Tuhan Yesus ya, kalau kita baca, Tuhan Yesus juga sedang mencuci kaki murid-muridnya. Mencuci kaki murid-murid adalah satu tindakan kerendah hatian. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua supaya kita ini harus rendah hati. Kita harus melayani. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ia datang untuk melayani. Nah, kita yang disebut orang Kristen, Kristen artinya pengikut Kristus. Kita pun harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus rendah hati. Kita harus mau melayani. Kita harus mau melakukan
apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan dalam hidup kita. Sebagai pengikutnya, kita harus benar-benar melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Kita bisa baca ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sebagai guru agung, Tuhan Yesus bukan sekedar mengajarkan tentang kerajaan Allah dan kebenarannya saja, tetapi benar-benar dia memberikan teladan dan kebenaran itu dia ajarkan, dia praktekkan dan harus diteladani oleh murid-muridnya, oleh umatnya. Sekarang yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apa? Pastinya melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kita berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita bisa melakukan semua yang Tuhan Yesus lakukan. Setelah kita membaca firman Tuhan dan kita melakukannya di dalam kehidupan keseharian kita, maka Tuhan Yesus pasti akan senang sekali. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus banyak mengajarkan hal-hal yang baik di dalam pengajarannya maupun di dalam khotbahnya ataupun di dalam perumpamaan-perumpamaan yang dia beritakan kepada murid-muridnya dulu dan tertulis di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan, kami mau ya Tuhan, sungguh Tuhan, jadikan kami seperti Tuhan Yesus, memiliki kerendahan hati, memiliki keinginan untuk melayani, dan kami mau selain membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kami juga melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Anak-anak, saya harap setiap saat kita selalu memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan. Bersaat teduh, dan sekalipun misalnya masih online ya, kita tetap melakukan ibadah secara online. Nanti saatnya kita sudah beribadah onsite, saya harap tiap minggu kita selalu mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Kita mau belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, kita mau belajar dari pengajarannya, kita mau belajar dari apa yang sudah Dia didikan kepada kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.